Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah orang yang akan datang di hidupmu sebentar lagi. Jadi nanti kita akan lihat siapakah dia, apa niatnya, bagaimana perasaannya dia ke kamu, dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, sekarang giliran kamu dulu untuk memilih file mana yang paling sesuai dengan hati kamu, mana yang paling menarik buat kamu. Di sini aku akan mempermudah kamu memilih yang mana dengan memberikan dua gambar di atas tumpukan kartu ini. Nah, sekarang tinggal kamunya aja nih pilih mana yang paling menggetarkan hati kamu. Satu aja. Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama atau file pertama, kita akan lihat bareng-bareng ya. Siapakah orang yang akan datang di hidupmu sebentar lagi? Aku akan mulai dari tarotnya dulu untuk melihat siapakah dia. Ada Seven of Pentacles, King of Wands, The High Priestess, The Fool, dan Queen of Wands. Kalau aku lihat dari sebaran kartunya di sini, orang ini kemungkinannya sudah kenal kamu cukup lama ya, karena di sini kelihatannya dia menunggu momen yang tepat kapan dia akan menyatakan perasaannya kepada kamu. Karena di sini gini, kemungkinannya dia ini sudah memberikan perhatian yang banyak ke kamu. Antara energinya dia ini emang kurang kencang pergerakannya, atau di sini kamunya yang nggak melihat ke dia, atau mungkin di sini kamunya yang mengabaikan segala perhatian yang dia berikan ke kamu gitu. Tapi di sini dia cukup teguh hatinya, cukup bersabar untuk menunggu kamu hingga nanti momennya pas ketika dia ini akan benar-benar menyatakan perasaannya ke kamu, benar-benar ngajak kamu komitmen dan sebagainya. Jadi kalau misalnya judulnya adalah orang yang akan datang, dia udah datang di hidup kamu, cuma memang komitmennya dia belum seberani itu, belum seyakin itu, karena sepertinya dia sedang menunggu pergerakan dari kamu. Kenapa? Karena di sini dia berdekatan dengan King of Wands yang menandakan bahwa gini, ketika seorang raja membawa wands ya, kayu, di sini wands itu mengartikan obsesi, passion. Jadi dia di sini bener-bener jatuh cinta atau bener-bener ingin serius sama kamu karena dia meyakini suatu hal. Meyakininya apa? Banyak sih di sini, karena ketika jatuh cinta kita kan nggak bisa mengarahkan kita akan jatuh cinta ke siapa. Ketika dia nih jatuh cinta ke kamu, ya sudah, dia kayak bener-bener ingin hadir di samping kamu, dia ingin kamu ada di sampingnya dia. Cuma memang ada beberapa hal yang dia pikirkan belum tepat nih waktunya aku buat nembak kamu atau mungkin ngajak kejadian kamu, kayak gitu di sini. Atau di sini kemungkinannya dia kenapa menunggu waktu yang pas untuk komitmen sama kamu, dia ingin naik kelas dulu gitu loh. Naik kelas dalam artian dia ingin menjadi seseorang yang lebih stabil dari sisi mental. Dia harus menyembuhkan segala trauma agar dia move on dari apapun itu yang terjadi di masa lalunya, entah mengenai kisah cinta dia atau mungkin luka-luka lainnya mengenai keluarga, mengenai bullying di masa sekolah dan sebagainya, dan juga mengenai faktor ekonomi, pendidikan. Dia benar-benar ingin sampai di tahap dia bisa membanggakan dirinya agar ketika dia datang ke kamu atau bahkan mungkin datang ke keluarga kamu, orang tua kamu, dia bisa mengangkat kepala kayak, iya, saya di sini sudah siap, saya sangat yakin untuk bisa membawa anak bapak dan ibu menuju ke pelaminan, kayak gitu sih intinya di sini. Karena yang aku lihat dia ini nggak terlalu berisik ya orangnya. Kemungkinan besarnya dia pendiam. Di sini pendiam bukan berarti dia bodoh, tapi dia cerdas justru. The High Priestess, dia mengerti kapan waktunya harus mengutarakan sesuatu, kapan dia harus berpendapat mengenai suatu hal, kapan dia harus diam. Dia nggak suka gosip-gosip nggak jelas, dia nggak suka membicarakan orang lain kalau nggak ada kepentingan ya, maksudnya hanya gosip-gosip nggak jelas dia nggak suka. Dan dia di sini dalam suatu circle pertemanan sangat mungkin dia yang paling pendiam, tapi sangat mungkin juga dia yang paling cerdas, paling bisa diandalkan, paling nggak suka berita hoax, berita-berita bohong gitu. Jadi di sini dia cerdas orangnya, dewasa, bijak gitu di sini. Maka di sini dia menghargai orang-orang yang juga
menghargai ilmu pengetahuan, menghargai sebuah kebenaran, kejujuran, kayak gitu orangnya. Jadi bukan berarti dia diam di sini, dia diam karena bodoh, enggak, justru sebaliknya. Dia punya wawasan yang luar biasa. Biasanya orang semakin punya ilmu pengetahuan, semakin besar hatinya untuk mengerti, semakin banyak yang dia tahu, semakin banyak yang dia tidak tahu. Makanya di sini dia rendah hati sekali. Bukan berarti dianya apa ya, enggak pede, dia pede dengan dirinya, cuma dia mengerti kapan dia harus ngomong, kapan dia harus diam. Gitu. Ada the fool di sini yang menandakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Dia ini merasa agak naif atau belum terlalu banyak pengalamannya gitu. Mungkin dibanding kamu lebih punya banyak pengalaman mengenai kisah cinta dan sebagainya. Tetapi ketika dia di sini yakin bersama dengan kamu, dia tuh kayak ayo kita coba gitu. Walaupun di sini aku mengerti perbekalan aku nggak sebanyak itu, akunya masih naif mengenai cinta, kadang dia grogi menghadapi kamu, atau bahkan mungkin kamu ngerasa apa sih ini orang kok kayaknya canggung banget, padahal aku biasa-biasa aja, kenapa sih ini orang kok kayaknya awkward banget gitu loh sikapnya, padahal aku ya biasa-biasa aja. Ya sangat mungkinnya karena dia emang lagi suka sama kamu. Ada sebagian orang yang ketika dia naksir atau suka dengan seseorang, dia tuh malah canggung, malah nggak tahu harus gimana. Sangat mungkinnya dia tipe yang demikian. Ada juga ketika ada orang yang suka atau mungkin dia lagi jatuh cinta, dia jadi overacting, jadi berlebihan. Nah sepertinya dia bukan tipe yang demikian nih. Dia lebih tipe yang tiba-tiba canggung, tiba-tiba gemeteran, atau mungkin nggak ngerti harus membuka obrolan gimana sama kamu. Ya karena emang dia lagi suka, dia takut salah tingkah, dia takut omongannya tuh salah, dia takut tiba-tiba ada tindakan dia yang menyakiti kamu sehingga kamu ilfeel ke dia, kayak gitu di sini. Ya, lalu ada Queen of Wands di sini. Dia ini gini, walaupun dia seperti aku katakan tadi nggak terlalu banyak pengalamannya mengenai cinta, tapi ada kemungkinannya dia ini agak-agak pencemburu gitu orangnya, agak-agak suka posesif ya. Maksudnya di sini kalau misalnya dia merasa ketika dia akan jadian dengan seseorang, maka dia mungkin akan bertanya-tanya, kamu habis jalan sama siapa, kamu keluar sama teman kamu yang mana, kayak gitu. Sebenarnya ini bagian dari rasa sukanya dia, dari apa ya, dari kenaifan dia mengenai hubungan cinta sih kayaknya di sini gitu. Tapi di balik itu semua, Queen of Wands adalah orang yang sangat bekerja keras. Jadi di sini dia ketika sudah yakin dengan kamu, dia akan kekeh teguh, akan memegang prinsipnya ya. Karena di sini ada Queen of Wands, dia merasa memang bersama dengan kamu, walaupun mungkin ada beberapa hal yang dia mengerti kamu dan dia ini berbeda, berseberangan, tapi ada beberapa hal juga yang dia ngerasa terkoneksi banget sama kamu karena dua-duanya lagi bawa Wands nih. Jadi dia merasa mungkin pola pikir kamu hampir sama dengan dia, cara kamu memandang hidup hampir sama dengan dia, begitulah. Jadi sesuatu yang dari dalam gitu loh. Dan ya kalau memang dia bisa menyerisi ini semua dan kamunya cocok dengan dia, sangat mungkin memang kamu dan dia ini berjodoh gitu loh, karena ada koneksi yang sangat kuat antara kamu dan dia. Walaupun ada juga beberapa hal yang berseberangan gitu ya, ya wajar sih, namanya manusia ya. Tinggal gimana kamu dan dia pada akhirnya bisa saling bertoleransi gitu, saling bekerja sama di hubungan ini. Dan aku akan lihat beberapa hal lainnya di sini. Ada Five of Cups, Nine of Cups, King of Pentacles, Two of Cups, Knight of Cups. Oke, kalau di sini sih seiring waktu berlalu yang bisa aku katakan, memang sih dari sisi dianya ini ada rasa kecewa sama kamu, tapi kecewanya di sini mungkin karena dia ngerasa dia sudah effort, mungkin sering chatting sama kamu atau sering ngajak jalan kamu, tapi mungkin kamunya di sini masih dingin menghadapi dia, nggak terlalu melihat atau nggak terlalu antusias dengan segala usaha yang dia lakukan untuk menarik perhatian kamu dan sebagainya gitu loh di sini. Maka ini yang membuat dia agak-agak gusar atau mungkin masih berpikir panjang, apakah kamu ini emang suka sama saya ataukah segala usaha yang saya lakukan ke kamu ini menjadi sia-sia kayak gitu. Tapi dia juga nggak bisa menutup mata bahwa dia ini nyaman sama kamu karena emang ada kesamaan minat, bakat, pola pikir dan sebagainya yang membuat dia ini kalau ngobrol sama kamu tuh nyambung gitu loh. Walaupun memang ada perbedaannya sih, kelihatannya perbedaan yang cukup besar, tapi dia nyaman di dekat kamu, dia nyaman buat
mengutarakan apa yang dia rasa mengenai apa yang dia pikirkan terhadap dunia, terhadap berita yang lagi beredar dan sebagainya kayak gitu. Cuma memang dia ada masa dimana dia ini lelah menunggu kepastian, atau mungkin lebih tepatnya menunggu feedback dari kamu. Gimana kamu bisa membalas perhatian dia? Apakah kamu seantusias dia atau kamu melempem dingin aja gitu loh. Karena kalau misalnya dia seantusias itu, kamunya melempem diem, dia kayak, apa dia nih nggak suka sama saya, apakah cara aku mendekati dia salah, apakah kamu ada yang lain, dan gimana gitu yang dia pikirkan. Hanya saja aku lihat memang dia ini ketika dua kartu king keluar, kemungkinannya memang dia ini teguh ya orangnya, kekeh gitu. Dan di luar bahwa dia ini orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, sangat bisa diandalkan, tapi di luar itu semua dia juga orang yang sangat stabil dari sisi emosional, dari loyalitasnya dia, kesetiaan dia benar-benar ingin memastikan ketika dia sudah menjatuhkan hatinya ke kamu, maka akan sulit buat dia ambil lagi tuh hatinya. Kayak, aku mempercayakan hatiku ke kamu, tolong rawat baik-baik gitu loh. Makanya di sini dia cukup kekeh, cukup sabar menunggu kamu sih. Ya, King of Pentacles, dia adalah sosok yang sangat bertanggung jawab, hatinya sangat-sangat baik, penyabar, bisa menjadi teman yang kamu andalkan buat cerita, buat curhat, buat bekerja sama, membangun sebuah hubungan keluarga kayak gitu di sini. Figur ayah yang juga baik, figur suami yang luar biasa gitu. Dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, dia akan berusaha gimana caranya selain membuat kamu nyaman dari segi perasaan, melindungi kamu, tapi juga dari sisi keuangan dia akan mengusahakan itu semua. Dan ya, dia memang menunggu waktu yang tepat sampai dia benar-benar yakin bahwa kamu nggak akan nolak dia gitu loh. Jadi di sini dia mengerti bahwa pengalaman dia nggak sebanyak itu, sehingga ketika dia benar-benar akan ngajak kamu ke sebuah komitmen, dia benar-benar harus yakin. Tapi di sini dia mempersiapkan bekal yang cukup banyak sih di sini, dari segi finansial iya, dari segi perasaan pun iya. Maka ketika dia benar-benar akan maju, dia ingin bahwa ayo terima cintaku gitu, terima hatiku yang aku nih serius banget sama kamu gitu. Dan kalau misalnya aku katakan tadi dia ini agak-agak pencemburu, sebenarnya cemburu dia ini bagian dari rasa cintanya ke kamu. Sebetulnya nggak ingin supaya kamu ini berpaling ke lain hati, nggak mau supaya kamu ini mungkin dia khawatir ya dengan berbagai berita mengenai pelakor, perselingkuhan dan sebagai cinta segitiga dan teman-temannya itu. Makanya dia ingin datang ke kamu sebagai orang yang ketika sudah ada komitmen dengan kamu, dia ingin lebih baik lagi di sini, ingin memberikan cinta yang sebanyak itu ke kamu, memberikan kenyamanan ke kamu, juga menjadi sahabat yang baik buat kamu di sini. Jadi nggak hanya sebagai partner cinta, tapi sebagai sahabat yang ketika kamu menceritakan suatu hal ke dia, ketika kamu lagi penat dengan pekerjaan atau kuliah kamu, dia menjadi tempat yang nyaman ke kamu buat curhat, buat nangis, buat apapun lah keluh kesah kamu, dia akan mendengarkan. Karena dia ingin datang juga sebagai sahabat baiknya kamu, yang mana kamu percaya untuk cerita apapun ke dia. Dan dia akan ngerasa bahwa dirinya ini berharga, dia akan bangga ke dirinya kalau misalnya kamu percaya untuk cerita ke dia. Makanya di sini dia tuh menunggu momennya kapan nih kamu bisa terbuka ke aku untuk menceritakan kehidupan kamu, curhat ke aku mengenai apapun lah kayak gitu, bertukar pikiran dan sebagainya. Itu yang bisa aku lihat mengenai dia. Dan aku akan lihat beberapa kartunya lagi di sini sebentar. Ini adalah bagaimana perasaannya ke kamu saat ini ya. Di sini ada sampai kapan kamu menunggu ketidakpastian. Kalau di sini kemungkinannya memang dia. Jadi hati dan logikanya dia itu kadang berantem ya. Berantem karena dari sisi logika, logikanya tuh udah bilang kayak, ayolah sampai kapan kamu menunggu orang ini yang belum ada pergerakan ke kamu dan sebagainya, tapi dia kekeh buat menunggu kamu. Walaupun kadang ada rasa kecewanya ke kamu, tapi ya dia cukup berbesar hati untuk menunggu momen yang pas ya, momen sebuah penyatuan yang pas, agar di sini hatinya kamu bisa berharmoni dengan hatinya dia dan memberi kesempatan ke dia untuk membuktikan rasa cintanya ke kamu kayak gitu. Kemudian di sini ada give me more attention. Ini sudah aku bahas tadi ya, ini mengkonfirmasi bahwa dia ini butuh lebih banyak lagi perhatian dari kamu, atau mungkin feedbacknya kamu, atau balasan perasaan atau balasan perhatian dia ke kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu melempem aja ya, dia nggak bisa membaca nih apakah kamu ini ada rasa ke dia atau tidak, dan dia sedang menunggu feedback dari kamu. Ya walaupun dia di sini cukup bersabar orangnya, tapi aku ingin bilang bahwa setiap orang punya batas kesabarannya sendiri-sendiri, dan kamu nggak bisa
apa ya, selama-lamanya menggantung perasaannya dia. Kalau memang di sini kamu ngerasa kamu emang suka sama dia, ya silahkan maju ke dia. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa nggak ada chemistry, semakin kenal semakin nggak oke, ya kamu mungkin maaf ya, aku belum bisa menerima cinta kamu, kayak gitu sih di sini. Open your heart, let me in. Iya, dia sangat-sangat berharap bahwa kamu bisa membuka kesempatan, memberi dia kesempatan untuk membuktikan keseriusannya. Kayak, ayo dong buka hati kamu, biarkan aku masuk ke sana, membahagiakan kamu, memberi kamu banyak cinta, memberi banyak kamu kenyamanan, menjadi sahabat yang baik buat kamu juga. Begitu. Kemudian di sini ada, aku sabar menunggu waktu yang pas. Aku sabar menunggu waktu yang paling tepat di mana nanti aku akan mengutarakan perasaan aku yang sesungguhnya ke kamu, kayak gitu. Jadi di sekarang dia memang ngerasa dia butuh perbekalan atau amunisi yang lebih banyak lagi untuk meyakinkan kamu. Jadi dia menunggu waktu yang tepat sih di sini. Ya semoga aja ketika dia maju ke kamu timingnya memang pas ya, karena ya takutnya aja kalau dia terlalu menggantung-gantungkan perasaan dia juga, kamunya sudah berpaling ke yang lain gitu. Kamu selalu ada di hatiku selamanya. Iya, dia di sini sayang sih sama kamu. Dia di sini benar-benar berharap bahwa kamu ini akan menjadi orang yang ada di masa kininya dia dan di masa depannya dia. Begitu ya. Kemudian di sini aku akan melihat bagaimana pergerakan dia ke depannya bersama dengan kamu. Apakah dia akan benar-benar maju ke kamu ataukah dia akan mundur pelan-pelan, dan bagaimana kita akan lihat bareng ya. Ada Ten of Pentacles, The Empress, Page of Wands, Eight of Pentacles, ada Five of Wands. Oke, kalau di sini yang bisa aku katakan memang kemungkinannya ada perbedaan yang cukup besar antara kamu dan dia. Bisa aja mengenai background, pendidikan, keluarga dan sebagainya, sehingga di sini dia mengerti kok. Ketika nanti bersama dengan kamu akan sangat mungkin ada perselisihan kecil, tapi di sini lebih kepada sesuatu yang dia harapkan bisa diperbaiki gitu loh. Dia mengerti ketika dia berhadapan dengan manusia juga, otomatis kamu punya kelebihan, kamu juga punya kekurangan, dan dia berharap bahwa kedepannya kamu bisa menerima segala baik dan buruknya dia, dan dia pun sudah sampai di tahap dimana dia mengerti dia akan menerima kamu baik-baiknya kamu plus juga jelek-jeleknya kamu. Kalau di sini bisa aku katakan pergerakan dia ke kamu adalah dia emang ingin mempersiapkan dirinya sebaik mungkin sih di sini, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan finansial, sesuatu yang berhubungan dengan kestabilan mental, penyembuhan diri dari trauma masa lalu dan sebagainya. Sehingga ketika dia ini sudah berkomitmen sama kamu tuh nyaman. Jadi intinya adalah dia nih bener-bener pingin kamu tuh nyaman ketika bersama dengan dia. Kamu bisa nanti ke depannya, kalau misalnya kamu mau kerja silakan, kalau misalnya kamu ingin jadi ibu rumah tangga silakan, kalau misalnya kamu yang nonton ini adalah perempuan ya, kayak gitu. Jadi ingin memberikan kenyamanan yang luar biasa, kestabilan finansial, keamanan finansial. Ketika dia ingin memberikan sebuah kenyamanan ke kamu, misalnya dia ingin membawa kamu nonton film di bioskop yang nyaman. Nah, bioskop yang nyaman biasanya bioskop yang juga harga tiketnya lumayan mahal gitu ya, say. Makanya dia mengerti dia ingin memberikan yang terbaik buat kamu, maka dia juga harus mengumpulkan uang nih buat modal dasarnya sumber kenyamanan kamu dan dia, kayak gitu. Walaupun dia di sini niatnya baik sih, dia nggak melihat kamu sebagai orang yang matre, enggak, tapi dia mengerti segala kenyamanan, segala keamanan butuh uang, kayak gitu. Dan dia di sini benar-benar ingin menjadikan kamu itu ratunya, benar-benar menjadikan kamu itu orang yang bisa terjaga segala kecantikan kamu, support kamu buat beli skincare, beli makeup, ke salon dan sebagainya. Lebih dari itu, dia ingin membuat hati kamu damai, nyaman bersama dengan dia, memanjakan kamu dengan segala fasilitas yang bisa dia berikan ke kamu secara maksimal, membuat kamu berbunga-bunga, selalu merasa dicintai, bahwa kamu akan aman untuk cerita apapun ke dia, curhat ke dia, nangis sama dia, kayak gitu loh. Jadi dia ingin memastikan itu semua. Kamu gak hanya tercukupi secara keuangan, secara batin, perasaan kamu tercukupi bersama dengan dia. Itu harapannya, pergerakan dia ke depannya gitu ya. Dan dia masih ada banyak hal yang ingin dia kenali tentang kamu. Dia masih sangat-sangat penasaran mengenai kamu. Ada banyak hal yang ingin dia explore tentang kamu, mengenai keluarga kamu barangkali, teman-teman kamu, gaya hidup kamu, impian-impian kamu dan sebagainya. Maka di sini mungkin walaupun dia cukup pendiam, tapi ya dia tetap butuh komunikasi sama kamu. Makanya di sini dia cukup struggle ya antara
gugup untuk memulai percakapan dengan kamu, tapi dia juga ingin tahu banyak mengenai kamu. Jadi mungkin kamu ngerasa kayak, apa sih ini orang awkward banget, canggung banget, nggak asik banget. Tapi memang itulah bakatnya dia sejak lahir, yang memang sifatnya dia memang seperti itu. Ya gitu di sini. Lalu ada Air of Pentacles yang mana dia benar-benar ingin sebuah usaha dari dia, dari kamu juga untuk membangun hubungan ini lebih baik lagi ke depannya. Yang mana dia akan benar-benar memperjuangkan ini semua. Berjuangnya dia di sini nggak hanya sekedar berjuang chatting kayak udah bangun belum, udah makan belum, tapi lebih dari itu semua. Kayak mungkin nanti ketika ada masanya kamu bilang, yuk ke rumahku yuk, kenalan sama ayahku yuk, dia kayak ayo gitu, aku siap gitu. Walaupun mungkin dia deg-degan gimana, tapi dia akan menyanggupi permintaan kamu, karena bagi dia itu bagian dari perjuangannya untuk benar-benar meyakinkan kamu sampai di komitmen yang dia harapkan. Kayak gitu. Lebih dari itu semua, dia akan sangat-sangat bekerja keras di sini. Bisa bekerja keras yang memang berhubungan dengan keuangan, stabilitas keuangan, atau di sini memperjuangkan hubungannya bersama dengan kamu. Walaupun memang ya segala sesuatu harus dimulai dari nol ya, nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk kaya. Jadi dia juga berharap kamu akan bisa kasih support ke dia di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, pendidikan, ya pekerjaan, kisah cinta kamu dan dia juga gitu. Ada Five of Wands di sini, ya dia mengerti sih, mungkin sangat sulit bagi dia untuk mendekati kamu. Mungkin kamu di sini tipe yang populer atau tipe yang agak dingin menghadapi dia, atau mungkin kentara banget kamu tuh menjauh dari dia, kayak nggak ngasih kesempatan ke dia. Tapi dia akan mengusahakan itu semua, karena di sini dia walaupun ada sesuatu yang berbeda antara kamu dan dia ingin bertoleransi atau mungkin saling bekerja sama untuk menghadapi perbedaan yang ada antara kamu dan dia gitu loh. Jadi dia mengerti hubungan ini bukan hubungan yang mudah, tetapi dia akan memastikan dia akan berjuang buat kamu. Begitu ya. Kemudian aku akan lihat juga di sini apa sih hal terbaik dari kamu yang membuat dia ini yakin untuk datang kepada kamu ya, melalui kartu-kartu ini. Kita akan lihat bareng. Kamu itu teman yang sangat luar biasa. Jadi kemungkinannya dia ini memang teman lama kamu, atau mungkin sahabat kamu sendiri, atau orang yang udah kenal cukup lama lah sama kamu di sini, yang dia bisa menilai bahwa kamu adalah teman yang luar biasa, yang setia, yang sangat pengertian. Mungkin di sini dia juga melihat bagaimana kamu memperlakukan sahabat-sahabat kamu, bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan sangat bagus dengan teman-teman kamu. Ketika teman-teman kamu ada masalah, kamu bisa datang hadir di mereka sebagai orang yang bisa membuat mereka nyaman, untuk didengar ceritanya, untuk memeluk mereka lagi ada masalah, membantu mereka gitu. Maka di sini dia melihat kebaikan hati kamu ini sebagai sesuatu yang jarang ada, makin sulit ditemui, dan dia ingin menjadi bagian dari kebaikan hatinya kamu ini ya. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan loyalitas ya, kesetiaan, dan bagaimana pengertiannya kamu. Kemudian di sini ada kamu itu sangat berani ya untuk memperjuangkan apa yang kamu rasa benar untuk diri kamu sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi keberanian kamu membela diri kamu, membela orang-orang yang kamu sayang, dan memperjuangkan apa yang kamu rasa memang harus diperjuangkan di sini. Jadi kalau memang kamu di sini seorang pekerja atau kuliah, kamu benar-benar serius dengan kuliah kamu benar-benar serius dengan karir kamu. Gitu. Itu yang membuat dia merasa bahwa keindependenan kamu ini sebagai sesuatu yang seksi, sebagai sesuatu yang luar biasa, yang dia tangkap sebagai keunikan kamu, ya. Kemudian di sini ada bahkan di hari-hari yang dimana kamu ini sangat lelah, sangat capek, putus asa, tetapi kamu masih tetap amazing, kamu masih tetap luar biasa, kamu masih bisa menunjukkan sisi terbaiknya kamu. Jadi walaupun kamu lagi bad mood, lagi dosen kamu marah-marah, atau mungkin bos kamu lagi rese gitu kan, kamu tetap bisa menjaga mood kamu, bisa menjaga tutur kata kamu. Jadi kamu gak gampang meledak-ledak di orang-orang yang gak berhubungan dengan sesuatu yang membuat kamu bete ini gitu. Jadi itulah kamu yang membuat dia ini sangat-sangat jatuh cinta sama kamu ya. Kemudian di sini ada sentuhan tangan kamu, pelukan kamu, ciuman kamu bagi dia adalah sebuah healing, atau di sini sebuah pengobatan. Pengobatan di sini lebih kepada sesuatu yang membuat dia sangat-sangat nyaman. Ketika hari-hari dia berat, mungkin adalah momen ketika kamu dan dia jalan bareng, yang nggak sengaja dia nyentuh tangan kamu atau gimana, itu yang membuat dia benar-benar merasa bahwa kamu tuh luar biasa gitu. Atau mungkin pernah ada momen di mana dia ini melihat kamu mungkin memeluk teman kamu yang lagi ada masalah, mungkin dengan keluarganya, mungkin teman kamu nangis sambil meluk kamu, dan dia membayangkan kayak betapa nyamannya ketika
seseorang dalam pelukan kamu gitu loh, yang ada efek healingnya, ada efek menenangkannya, membahagiakannya kayak gitu di sini. Dan dia sangat berharap kapan ya aku bisa menggandeng tangan kamu, kapan ya aku bisa merangkul bahu kamu kayak gitu. Dan bagi dia kamu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Dan mungkin sebagian orang nggak notice, tapi dia notice gitu loh. Jadi maksudnya adalah bahwa kebaikan hati kamu luar biasa, bagaimana kamu sangat-sangat penyayang orangnya dan sangat suka membantu banyak orang di sini, baik orang yang dekat dengan kamu atau yang bahkan orang asing gitu kan. Jadi itu dia kebaikan hati kamu yang luar biasa ya. Kemudian aku akan lihat di sini beberapa kartu lagi, yaitu hal-hal tentang kamu sih di sini lebih tepatnya, atau pesan semesta buat kamu lah ini ya. Ada di sini. Kenapa dia cukup sulit menghadapi kamu? Karena kemungkinannya memang kamu tipe yang belum terlalu ingin berkomitmen ya, atau mungkin ada kata hati kecil kamu yang ingin menyuarakan kamu belum siap berkomitmen, kamu takut berkomitmen, kamu takut jatuh cinta, kamu lebih bahagia sendiri gitu-gitulah. Jadi di sini sangat mungkin memang kamunya masih belum bisa menatap dia. Kamu masih ingin menikmati hari-hari kamu sebagai perempuan atau orang yang mandiri, yang menikmati masa muda kamu, menikmati penghasilan kamu, bersenang-senang, liburan kemana, membahagiakan orang tua kamu dulu. Dan sangat mungkin dia ini mungkin bukan tipe orang yang yang kamu idam-idamkan gitu, bukan orang yang kamu ekspektasikan. Makanya mungkin sebagian dari kamu yang memilih file pertama ini cukup dingin menghadapi dia atau nggak se-excited itu gitu loh dengan dia ya di sini. Jadi kamu di sini kemungkinannya memang lebih menikmati diri kamu atau bersenang-senang dengan diri kamu sendiri sih di sini. Jadi ya kalau misalnya kamu ingin memberi kesempatan ke dia silakan aja, tapi kalau kamu ngerasa kayak aku masih senang sendirian kak, lagi malas komitmen, ya udah nggak apa-apa, silakan aja, asal jangan menggantung dia lama-lama ya gitu di sini. Lalu ada prioritas di sini mengenai hal-hal yang kamu rasa lebih penting untuk saat ini kamu jalani dibandingkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Atau seperti kukatakan tadi, sangat mungkinnya dia ini bukan tipe orang yang kamu harapkan untuk menjadi pasangan kamu gitu loh. Jadi mungkin kamu sudah punya standar kamu sendiri, bagaimana fisiknya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana lain-lainnya. Tapi ya kadang seseorang datang gak seperti apa yang kamu harapkan. Kadang Tuhan atau semesta membawa kamu kepada seseorang yang tidak seperti kamu harapkan, tapi mungkin dialah memang yang lebih cocok energinya dengan kamu, pola pikirnya bisa membawa kamu pada kebahagiaan, lebih tulus ke kamu dan sebagainya ya di sini. Kemudian ada rebel di sini. Jadi di sini kemungkinan memang kamu ini, kalau kamu perempuan, kamu tipe yang emang berani ya, seperti kartu ini kamu tuh berani, sangat independen, mandiri, nggak mau nyusahin orang lain, nggak mau bergantung pada orang lain. Bahkan untuk hal-hal mengenai kisah cinta kamu kayak ntar dulu deh, aku nggak mau repot dulu mengenai cinta, aku nggak mau nanti terkekang dalam status hubungan, nanti aku dikekang, dicemburuin, nanti kalau pasangan aku posesif aku nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Maka di sini mungkin kamu sebagian ada yang sudah merasakan energi-energi posesif dari dia, sehingga kamu kayak nggak dulu deh gitu, aku lebih suka kemerdekaan, aku lebih suka me time, aku lebih ingin membahagiakan diriku dulu gitu sih di sini. Jadi ya itulah kamu dengan segala keunikan kamu ya. Dan aku akan lihat di sini beberapa charm. Yang pertama adalah zodiak dulu. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Ada Aquarius, Gemini, Capricorn, Leo, Pisces, Libra, Scorpio, dan Virgo. Kemudian di sini ada beberapa unsur nama, bisa unsur nama kamu atau unsur nama dia. Ada L, O, R, K, R lagi kenceng ya, ada V, C, A, T, dan W. Kemudian di sini ada beberapa angka, ini bisa menunjukkan tanggal-tanggal spesial antara kamu dan dia, atau angka-angka spesial yang hanya diketahui kamu atau dia. Ada 25, 5, 12, 20, 22, 28, 10, 17, 26, dan 1.
Kemudian beberapa detail lain mengenai dia, ini bisa dia, bisa kamu ya. Ada April, ini bulan yang bisa menjadi bulan spesial antara kamu dan dia, bulan kelahiran, bulan ketemu pertama kali, bulan pertama ngedate, dan sebagainya yang spesial ya antara kamu dan dia. Kemudian di sini pekerjaan dia sangat mungkin berhubungan dengan pegawai negeri sipil, atau dia bekerja untuk negara, mungkin di kementerian, bisa juga di seperti tentara, kepolisian, sesuatu yang hubungannya mengabdi untuk negara gitu loh. Jadi di sini macam-macam sih. Kalau misalnya pegawai negeri kan bisa ya guru bisa, atau mungkin pegawai bank-bank yang negeri gitulah. Jadi di sini sangat luas sekali, tapi pengabdiannya untuk negara. Lalu ada teh di sini, kemungkinan memang dia orang yang sangat tenang, atau mungkin dia sangat-sangat suka teh gitu loh, sesederhana itu. Tapi mungkin ya dia kalau misalnya lagi waktu santai dia lebih suka minum teh, atau mungkin kamu punya kenangan manis di salah satu kedai teh, atau mungkin di restoran yang menyajikan teh dan sebagainya gitu. Lalu di sini ada olahraga, sesuatu yang berhubungan olahraga. Mungkin dia nih orang yang juga suka olahraga macam-macam, ada banyak. Ada tenis, bola basket, futsal, sepak bola, atau mungkin nge-gym dan sebagainya. Jadi di sini sepeda juga bisa, dan banyak lah ya kalau olahraga, renang dan sebagainya. Dia kemungkinan sangat menjaga kesehatan, sangat berpikir logis bahwa tubuh harus dijaga kesehatannya, dijaga kebugarannya, itu dia. Ya, atau pekerjaan dia berhubungan dengan kesehatan atau olahraga. Kemudian di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan mitologi atau mitos ya, cerita-cerita tentang Yunani, tentang Romawi, tentang sejarah dunia, baik sejarah dunia yang memang tercatat di sejarah, atau mungkin cerita-cerita yang lebih ke mitos gitu, kayak misalnya sesuatu yang berhubungan dengan Mesir, sesuatu yang berhubungan dengan Atlantis, Lemurian, kayak gitu-gitu. Jadi dia sangat-sangat tertarik dengan kisah-kisah mitologi, terutama dewa-dewa Yunani dan yang seperti itulah ya. Kemudian di sini ada aksesoris. Dia tuh suka pakai aksesoris. Kalau dia cowok, biasanya aksesoris cowok nggak begitu banyak. Kemungkinan besarnya lebih di jam tangan ya, di jam tangan yang dia mungkin juga pengoleksi jam tangan ya, mungkin jam tangan yang cukup mewah juga. Atau kalau misalnya dia adalah perempuan, dia cukup suka memakai aksesoris, walaupun dia pakai aksesoris yang cukup banyak, mungkin cincin atau anting atau apapun itu, kalung dan sebagainya, tapi kalau dipakai dia pantas gitu, nggak norak atau nggak berlebihan lah gitu. Kemudian ada di sini masakan Korea ya, sepertinya ada tteokbokki dan corn dog. Jadi bisa jadi dia ini tertarik dengan hal-hal yang berbau Korea, terutama makanannya. Atau kamu dan dia punya sebuah kenangan di restoran yang menyajikan masakan-masakan Korea, kayak gitu ya di sini. Atau dia emang secara general suka aja gitu dengan kebudayaan Korea, atau dengan film-filmnya, dramanya, musiknya gitu. Ada mengenai painting atau lukisan di sini. Dia ada kemungkinan juga adalah orang yang punya bakat di bidang seni, terutama seni lukis, gambar. Mungkin dia suka bikin komik, atau mungkin menjadi kontribusi yang membuat poster dan sebagainya, baik di media kanvas, tembok, atau digital gitu ya. Kemudian di sini ada kereta. Entah di sini dia bekerja di bidang kereta, atau pertemuan kamu dan dia ada hubungannya dengan kereta. Kamu dan dia bisa jadi tim LDR gitu ya. Itu dia. Kemudian satu lagi, ada kemungkinan juga sebagian di sini pekerjaan dia berhubungan dengan tenaga kesehatan, bisa dokter, perawat, orang yang bekerja di farmasi, atau dia ahli gizi, psikolog, pokoknya orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Bisa juga bekerja di klinik, rumah sakit, kayak gitulah di sini ya. Jadi itu yang bisa aku reading mengenai dia, orang yang akan datang di hidup kamu sebentar lagi. Dan siapapun dia, semoga bisa memberikan dunia yang penuh warna-warni, bahagia buat kamu, penuh dengan cinta dan sebagainya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua atau gambar kedua, kita akan sama-sama lihat ya, siapakah orang yang akan datang di hidupmu sebentar lagi. Ya, kita akan lihat dulu dari tarotnya untuk melihat siapakah dia. Ada Temperance, ada Knight of Pentacles, ada Six of Cups,
ada The Hermit, ada Wheel of Fortune. Oke, di sini yang bisa kukatakan, ya, kemungkinannya kamu sudah kenal dengan orang ini, orang lama yang balik lagi di hidup kamu. Ya, setiap kali kartu Six of Cups keluar selalu begitu. Jadi di sini macam-macam pengertiannya. Pertama, bisa jadi dia adalah mantan kamu atau dia adalah orang yang kamu kenal dulunya. Jadi bukan mantan, dia sekedar orang yang udah kamu kenal dulunya, mungkin dia teman sekolah kamu, tetangga kamu barangkali, yang sekarang dia hadir lagi di hidup kamu untuk meminta sebuah kesempatan atau ingin sebuah kesempatan yang baru bersama dengan kamu di sini. Gitu. Ada Temperance di sini ya. Kemungkinannya kamu dan dia ini dulunya pernah ada di status love hate relationship. Kalau dia adalah orang yang belum pernah jadian sama kamu, kalau dia adalah mantan kamu, sangat mungkin di sini dia sangat berharap maaf dari kamu. Jadi dia di sini datang kembali dengan energi yang lebih baru, yang datang lagi seperti energi malaikat yang dia sudah menebus dosa-dosanya, dia sudah mengerti kesalahan yang dia lakukan, ingin kamu memberi kesempatan ke dia lagi untuk memulai sebuah kisah yang baru, yang nggak melihat ke yang lalu gitu loh ceritanya, begitu. Dan di sini kalau misalnya dulu kamu dan dia berpisahnya karena orang ketiga, dia di sini akan datang lagi ke kamu sebagai orang yang mengerti sekarang bahwa loyalitas atau komitmen, kesetiaan itu penting gitu. Kalau misalnya dulunya berpisahnya karena orang ketiga ya, atau karena gangguan orang ketiga lah katakan kayak gitu di sini. Maka di sini segala waktu yang berlalu, segala pendewasaan hidup yang sudah dia alami membawa dia pada kesadaran bahwa hanya bersama dengan kamu dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Hanya bersama dengan kamu dia merasakan sebuah perasaan yang tenang, damai, dan sebagainya. Mudah bagi dia untuk menemukan orang yang mungkin lebih cantik dari kamu, lebih ganteng dari kamu, lebih kaya dan lebih pintar dan sebagainya, tapi hanya dengan kamu dia merasa damai. Kayak gitu. Maka di sini dia datang kembali dengan membawa komitmen yang lebih serius sama kamu ya, karena Pentacles ini berhubungan dengan komitmen, sesuatu yang berhubungan dengan kepastian, dan dia di sini walaupun datangnya pelan-pelan untuk bisa meyakinkan kamu sekali lagi bahwa dia serius dengan perasaannya, dia ya pelan-pelan sih di sini pendekatannya, nggak yang makjret, ayo kita jadian lagi atau ayo kita menikah saja secepatnya, enggak. Dia pelan-pelan, dia mengerti bahwa mungkin kamu kaget dengan kembalinya dia atau gimana, tapi ya dia benar-benar serius dengan niatnya sekarang gitu. Dan kalau dia orang lama yang belum pernah jadian sama kamu, ya dia di sini pendekatannya juga pelan-pelan ya. Dia mengerti bahwa mungkin dulu kamu dan dia punya kisah yang kurang menyenangkan ya, mungkin dulu banyak berantem di masa sekolah, tapi dia ingin datang lagi sih di sini dengan sebuah momen di mana dia sudah semakin mendewasa di sini, yang mana dia benar-benar ingin hadir sebagai orang yang mengulang kembali banyaknya kenangan manis bersama dengan kamu dulunya. Jadi dia ingin berfokus, ya walaupun dulu kita nggak seakrab itu, tapi dia punya banyak kenangan indah bersama dengan kamu yang ingin dia ulang sekali lagi, begitu. Dan ya apakah kamu akan memberikan dia kesempatan atau gimana, ya terserah kepada kamu sekali lagi, karena bagaimanapun juga ini hidupnya kamu, terutama lagi kalau ini berhubungan dengan mantan, ya pikirkan baik-baik lah kayak gitu ya. Karena di sini aku lihat sih mostly niatnya cukup baik ya, karena kehadiran dia ini nggak dia nggak dia tiba-tiba datang karena dia butuh kamu aja atau hanya butuh status hubungan aja, tapi dia sudah benar-benar memikirkan ini sedalam itu ya. Karena kemungkinan besarnya dengan segala pengalaman hidupnya dia sekarang lebih berpikir lebih jernih, lebih pakai logika, lebih bisa mengerti apa yang dia lakukan dulu. Andai dia bisa mengulang waktu, mungkin dia tidak akan ada di sebuah situasi yang menyakiti kamu gitu. Dan ya dia ingin sebuah kesempatan di mana dia ingin menawarkan hatinya yang lebih tulus, keseriusan dia yang lebih pakem dibanding sebelumnya, dan dia berharap kamu bisa membuka hati untuk menerima cintanya kembali. Gitu sih di sini. Jadi ya, dan dia datang di sini benar-benar mikir sih. Jadi dia di sini mengerti ketika dia datang lagi ke kamu, ada dua kemungkinannya. Kamu mungkin akan membuka hati buat dia, apalagi kalau dia benar-benar bisa mengambil hati kamu, benar-benar bisa menunjukkan bukti perjuangan nyata dia yang sekarang. Atau hal terburuk yang bisa dia dapatkan adalah kamu menendang dia, mendepak dia dari hidup kamu gitu. Kayak no, tidak ada ruang untuk mantan yang sudah menyakiti saya. Dia mengerti ada kemungkinan ke arah sana gitu loh. Iya,
gitu sih di sini. Tapi besar harapannya bahwa kamu bisa menerima cintanya, bahwa kamu bisa membalas perhatian yang dia berikan kepada kamu. Walaupun mungkin pergerakannya di sini pelan-pelan, yang mana kamu nggak bisa secepat itu juga untuk menanggapi perasaannya. Kayak apa kabar kamu, mungkin kamu mikir, hah ngapain kamu kembali lagi di hidupku gitu kan. Mungkin kamu nggak segampang itu membalas chattingannya, atau mungkin kamu masih ngeblokir dia sampai sekarang, yang dia berharap kamu bisa membuka blokiran kamu, membuat kamu dan dia bisa berkomunikasi lebih intens ke depannya gitu sih. Ada Wheel of Fortune di sini. Iya, kehadiran dia mungkin di sini sedikit banyak menjungkir balikan dunia kamu. Kayak, kamu ngapain lagi sih hadir di hidup aku di saat aku sudah tenang, di saat aku udah move on dari kamu, why gitu kan. Tapi ya di sini kalau memang dia masih ditakdirkan untuk berjodoh dengan kamu, ya dia akan datang ke kamu walaupun kamunya kaget-kaget, walaupun kamunya nggak sesiap itu. Tapi kalau sudah waktunya dia datang ke kamu, dia akan datang lagi ke kamu. Perkara kamu akan menerima dia atau enggak, semua terserah kepada kamu. Tapi di sini sih intinya, coba bangun dulu komunikasi sama dia, coba lihat sebesar apa keseriusannya. Ya, kalau misalnya kamu ingin memberi kesempatan ke dia, gitu loh di sini. Karena ya dia sudah makin bijak sih di sini, aku lihat sudah semakin bijak, sudah nggak nyeleneh dulu, sudah nggak berandal dulu gitu loh di sini. Dia sudah lebih bisa menghargai apa itu komitmen, apa itu kisah cinta, apa itu menghormati pasangan, apa itu menghargai pasangan, mau mendengarkan pasangan kayak gitu di sini. Perubahan dia 180 derajat sih di sini ya. Yang mana dia yang mungkin dulunya rebel, dengan segala yang sudah dia lalui, dia menjadi orang yang jauh lebih baik, ingin membawa hubungan ini pada kesuksesan, dapat restu dari orang tua kamu, dari orang tua dia, dapat dukungan dari teman-teman kamu juga, yang mungkin teman-teman kamu tuh udah ngerti kisah kamu dan dia sebelumnya, sepahit itu, jadi kayak ngapain balik ke dia gitu. Tapi dia berharap mendapat dukungan dari banyak orang di sini. Itu yang kulihat mengenai dia. Ya, baik di sini mungkin mantan ataupun sekedar orang lama aja sih di sini yang datang ke kamu dalam waktu yang akan datang. Aku akan lihat juga beberapa penjelasan lainnya di sini. Ada Justice, ada Three of Pentacles, King of Swords, Queen of Pentacles, ada Two of Swords. Iya, dia memahami kok, dia mengerti kok kalau misalnya kamu nanti jawaban dari kamu nggak selalu iya gitu loh. Kayak dia sudah siap kalau misalnya kamu tidak ada lagi kesempatan kedua buat kamu, selamat tinggal gitu. Dia mengerti, ada kemungkinannya demikian. Tapi sebelum kamu benar-benar akan menolak dia atau menerima dia di sini mengupayakan bahwa dia sadar kok, semakin bertambahnya usia dia, semakin banyak pengalaman hidupnya dia mengerti justice itu penting ya, keadilan, kesetaraan dalam hubungan. Di sini dia akan datang sebagai orang yang mau mendengarkan kamu. Kalau sebelumnya dia adalah orang yang sangat-sangat egois, hanya mengenai aku, dia di sini akan datang sebagai orang yang jauh lebih dewasa, kayak mau mendengarkan keluh kesah kamu, mau mendengarkan opini kamu, mau memahami emosi kamu, baik emosi positif ataupun negatif kayak gitu. Dan Justice juga bercerita mengenai loyalitas, kejujuran, kesetiaan kayak gitu. Dia belajar banyak mengenai ini semua yang sekarang lebih dia hargai dibanding sebelum-sebelumnya. Dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan persahabatan, pekerjaan, perkuliahan, yang mana mungkin di sini melibatkan banyak orang, kemungkinan besarnya di sini dia akan lebih membebaskan kamu lah. Kalau sebelumnya dia tipe yang sangat-sangat mengekang kamu, tidak membuat kamu menjadi orang yang bebas berekspresi atau bebas untuk menjalani kuliah kamu, menjalani pekerjaan kamu, sekarang dia jauh lebih membebaskan, jauh lebih percaya sama kamu. Kayak, ya sudah, kamu kembangkan diri kamu, kembangkan potensi kamu, aku percaya kamu akan setia, kamu akan baik-baik aja, kamu akan tetap menghargai komitmen kita berdua kayak gitu di sini. That's it ya. Dan kalau misalnya dia di sini tipe yang memang punya banyak teman di kantor, di perkuliahan, yang mana godaannya mungkin akan banyak sebagai akan datang orang ketiga, maksudku dia di sini belajar bahwa yang bisa mengontrol apakah dia akan terjebak cinta segitiga sekali lagi atau tidak adalah hanya dirinya sendiri di sini. Kalau misalnya ada godaan datang tapi dianya kekeh, dianya mengerti, memahami komitmennya bersama kamu, maka dia tidak akan membiarkan godaan itu mengganggu dia. Ya, godaannya sekencang apapun silakan aja ganggu saya, tapi saya sudah berkomitmen dengan dia, aku akan setia dengan dia kayak gitu di sini ya.
King of Swords, orang yang sangat berani pakai logika sekarang. Jadi nggak hanya mengenai perasaan aja kayak wah aku jadian sama dia tapi ada yang suka sama aku, berarti aku keren. Udah nggak begitu lagi. Dia mengerti dirinya ini tampan barangkali, atau mungkin cantik, atau mungkin di sini punya power, tapi sekarang dia lebih bisa handle itu semua, lebih down to earth, lebih memahami lah bahwa loyalitas itu juga penting. Ya, sekali lagi Pentacles di sini juga mengenai komitmen, kesetiaan, mau menghargai, mau bisa memahami kebaikan hati pasangannya gitu loh. Ketika pasangan sudah berkorban banyak, masa dia mau selingkuh lagi gitu, mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi dia lebih bisa menghargai pasangan yang sekarang, yang mana dia harapkan adalah kamu gitu, yang mana dia jatuh cinta sekali lagi. Dia memahami di luar sana banyak yang lebih cantik mungkin dari kamu, banyak yang lebih ganteng dari kamu, tapi hanya kepadamu lah dia benar-benar merasakan kedamaian di hatinya. Kayak gitu, dia jatuh cinta sekali lagi dengan kamu. Dia ingin kamu memberi kesempatan ke dia, melihat kebaikan hati dia yang sekarang untuk sebuah keseriusan atau fase hubungan cinta yang baru bersama dengan kamu. Ya, walaupun aku sudah jelaskan tadi, dia sangat mengerti kamu bisa menerima dia. Dengan mungkin banyak curiganya kayak apa nih datang lagi, aku gak segampang itu menerima kamu. Dia mengerti itu, makanya dia pelan-pelan menyelami hati kamu lagi. Tapi pun kalaupun dia sudah berjuang keras tapi kamunya menolak, dia sudah bisa mengerti gitu loh. Jadi ya sudah gitu, kayak oke, aku mengerti kesalahanku yang dulu, kamu gak bisa memaafkan aku, ya sudah, kayak gitu. Itu sih di sini yang kurasakan ya. Dan aku akan lihat di sini mengenai bagaimana perasaannya kepada kamu saat ini ya. Kadang-kadang cinta itu tidak cukup, benar. Cinta aja nggak cukup ya, harus ada kesetiaan, saling menghormati, saling menghargai, saling mendengarkan, belum lagi tentang restu keluarga, belum lagi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, stabilitas mental dan sebagainya. Dia mengerti itu semua dan dia sudah belajar tentang itu semua dari apa yang sudah dia jalani dulunya bersama dengan kamu, dan sekarang sebuah kesempatan yang dia mengerti cinta aja nggak cukup. Sekarang dia mengerti, dia mencintai kamu dan dia harus punya perbekalan lainnya, bahwa cinta aja nggak bisa membawa kamu kepada dia lagi, dan dia akan membuktikan segala perjuangannya dari sektor yang lain. Jadi dia nggak hanya akan bilang I love you, I miss you, udah makan apa belum, tapi bener-bener memperjuangkan hal-hal lainnya yang dia rasa memang sektor penting. Cinta penting, tapi hal-hal lainnya juga penting gitu yang dia rasakan sekarang ya. Kemudian andai saja aku bisa memutar waktu kembali, ya dia menyesali banyak hal sih di sini ya. Kalau kartu ini keluar berarti ada banyak sekali penyesalannya ke kamu. Bagaimana mungkin dulunya dia memperlakukan kamu dengan tidak baik, bagaimana dia mengerti dulunya kamu sangat mencintai dia, banyak pengorbanan kamu tapi dia menyia-nyiakan itu semua. Andai dia bisa mengulang waktu, mungkin dia akan memperbaiki semuanya. Tapi ya waktu nggak bisa diulang, maka dia sekarang hadir lagi ke kamu untuk sebuah keseriusan yang jauh lebih berbobot gitulah ya maknanya. Masa mau mengulang kesalahan yang sama gitu kan ya. Kemudian di sini ada terima kasih untuk cintamu, kesabaranmu, kebaikan hatimu. Dia mengerti itu semua kok. Makanya di sini bagi dia mungkin di luar sana banyak yang fisiknya jauh lebih indah dari kamu, tapi nggak banyak yang sebaik hati kamu, yang nggak banyak yang mencintai dia sebesar kamu. Ya, kesabarannya dan sebagainya, support dia, support kamu buat dia, maksudku kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar dia rindukan dari kamu, itu yang membuat dia ingin datang ke kamu sekali lagi ya, gitu. Kemudian di sini ada aku berfantasi tentang kamu mencintaiku sekali lagi. Nah, lo gimana nih? Dia membayangkan sih, mungkin dalam doa-doanya, mungkin dalam afirmasi dia membayangkan bagaimana rasanya dicintai kamu sekali lagi, bagaimana rasanya menjalani sebuah kisah cinta bersama dengan kamu sekali lagi, yang sudah lebih dewasa, yang dia lebih belajar dari yang lalu-lalu kayak gitu di sini ya. Jadi ya, tapi tetap sih di sini apakah kamu akan memberi kesempatan apa enggak, semua terserah kepada kamu. Siapa kamu untuk jatuh cinta lagi ya? Ini pertanyaan dari dia buat kamu. Aku nggak perlu menjelaskan banyak-banyak sih di sini. Dia bertanya-tanya, kamu siapkah untuk jatuh cinta lagi bersama dengan aku lagi? Kayak gitu ya di sini. Dan aku akan lihat juga bagaimana pergerakannya ke depannya kepada kamu. Pergerakan dia, apakah dia akan lempeng-lempeng aja ataukah dia akan menyerah di tengah jalan? Kita akan lihat bareng. Ada Page of Swords,
Ada Queen of Pentacles, dia keluar 2 kali ya, kencang energinya. Ada Knight of Swords, ada The Devil, ada The Hangman. Oke. Di sini sekali lagi hal terbaik dari kamu yang bisa dia rasakan, penyesalan dia adalah cintanya kamu, kebaikan hati kamu, kesabarannya kamu, yang mana itu adalah energinya Queen of Pentacles. Queen of Pentacles adalah ratu yang sangat-sangat penyayang ya, penyabar, figur istri yang sangat luar biasa, figur ibu yang sangat penuh dengan kasih sayang kepada anak-anaknya nanti. Dan selain mengenai kasih sayang, dia menyeimbangkan hidupnya dengan mengerti potensi dirinya. Jadi kalau misalnya dia adalah perempuan, kalau kamu adalah perempuan, maka kamu juga ingin mengembangkan potensi kamu, entah di pendidikan kamu, di pekerjaan kamu, di apapun lah itu yang membuat kamu di sini nggak hanya duduk diam menunggu pangeran berkuda putih, kamu juga maju untuk diri kamu. Dan dia melihat itu semua di kamu, yang mana bagi dia segala hal yang kamu miliki ini, hal luar biasa yang kamu miliki ini, membawa dia berubah sih di sini dari Page of Swords melalui kamu menjadi Knight of Swords. Page of Swords ini energinya lebih kepada remaja ya, masih labil, dulunya dia masih labil, belum bisa menghargai kamu sebanyak itu, nggak bisa menghargai cinta perhatian dari kamu, kayak yang penting aku ganteng dan aku banyak yang mau gitu, banyak yang suka, bodo amat gitu kan. Tapi dia mengerti ketika dia kehilangan kamu, ketika dia melepas kamu begitu aja, dia kehilangan banyak hal, nggak hanya kamu secara fisik, tapi juga cinta yang kamu berikan, kebaikan hatinya kamu gitu loh. Maka di sini dia mengerti nggak mudah menemukan orang seperti kamu ya, yang di sini nggak hanya baik hati tapi juga pinter, cerdas, dan mandiri, mengembangkan diri gitu loh. Maka di sini dia benar-benar akan berjuang buat kamu, dari dia yang labil, yang nggak jelas juntrungannya, menjadi dia yang akan benar-benar memperjuangkan kamu, yang lebih pakai logika, yang sudah bisa memakai pedangnya ini untuk sesuatu yang lebih baik, lebih serius, lebih benar gitu loh. Ya di sini yang nggak sekedar main-main pedang aja, tapi pedang yang dipakai untuk sesuatu yang benar gitu. Logika dia lebih bermain di sini, keseriusannya dia, ketangguhan hatinya dia untuk mengerti bahwa hubungan cinta kedepannya akan berkaitan dengan banyak aspek, keluarga kamu, teman-teman kamu, masa depan kamu gitu ya. Itu yang akan dia perjuangkan buat kamu, pergerakannya dia ke kamu. Dia di sini memang melihat ke sana sebagai sesuatu yang indah, dan kedepannya dia ingin mengulang keindahan itu bersama dengan kamu. Dan ya ada energi bucin di sini, lebih tepatnya bahwa dia masih sangat terikat dengan kamu, sesuatu yang membuat dia kayak terngiang-ngiang, teringat-ingat bagaimana rasanya mencintai kamu sekali lagi, bagaimana rasanya dicintai kamu sekali lagi di sini. Susah bagi dia untuk melupakan kamu, susah bagi dia untuk melepas jeratan jeratan rantai atau kebaikan hati kamu sih di sini, lebih tepatnya gitu ya. Jadi itu yang membuat dia kenapa ingin balik ke kamu, walaupun ini mungkin energinya lebih kepada obsesi dia dan sebagainya, tapi banyak juga energi dia yang emang positif sih di sini, yang mana obsesi ini nggak sekedar obsesi ingin memiliki kamu ya, mengekang kamu, tapi bener-bener ingin balik sama kamu untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki segala hal yang sudah dia rusak sebelumnya gitu sih. Cuma sekali lagi dia mengerti bahwa kamu nggak bisa segampang itu menerima dia. Ada The Hangman, posisinya dia kebalik, dalam artian ya dia siap aja kalau misalnya kamu menggantungkan dia, atau kayak ya nanti deh, aku masih mau berpikir dulu akan kehadiran kamu balik di hidupku gitu kan. Dia mengerti kamu butuh waktu yang lebih banyak untuk benar-benar menerima dia, dan selagi menunggu mungkin dia akan tetap memperhatikan kamu, tetap berharap bahwa kamu akan siap lagi untuk jatuh cinta bersama dengan dia. Gitu sih yang bisa aku katakan di sini mengenai pergerakan dia ke depannya ke kamu ya. Dan ya kalau kamu ngasih kesempatan silakan, kalau enggak ya bebas gitu ya. Dan aku akan lihat di sini beberapa hal. Tentang kamu. Apa sih hal baik dari kamu yang membuat dia ini pingin balik lagi ke kamu, atau di sini dia ingin datang sekali lagi di hidup kamu. Kamu itu bagi dia seperti inspirasi yang sangat luar biasa. Semua yang kamu lakukan itu magical atau luar biasa. Jadi seperti ku bilang tadi, kamu tuh seperti Queen of Pentacles, yang mana kamu gak hanya cantik, ganteng, baik hati, penuh cinta, penyabar, penyayang, tapi juga kamu mengembangkan diri kamu. Kamu mengerti bahwa kebaikan hati penting, tapi hal-hal lain juga penting, keuangan, pendidikan, kesetiaan, dan sebagainya, komitmen gitu loh. Maka di sini kamu menginspirasi dia untuk menjadi lebih baik lagi tanpa kamu paksa. Bahkan ini ceritanya setelah berpisah dari kamu masih tetap menjadi inspirasi yang sangat hebat buat dia.
kayak gitu ya di sini. Kemudian ada bagaimana kamu punya sisi humor atau kamu punya rasa mengenai humor. Jadi kamu tuh tipe orang yang kamu serius menjalani hidup kamu serius dengan kisah cinta kamu, tapi kamu juga gak sesaklek itu juga gitu loh. Kadang ada beberapa hal mengenai hidup kamu yang ya kamu tertawakan aja gitu loh. Jadi lebih rileks gitulah menghadapi orang lain, menghadapi kisah cinta kamu, menghadapi pahitnya hidup gitu loh. Bagi kamu optimis itu penting, dan kadang selera humor itu bisa membantu kamu lebih bisa menjaga mood, lebih bisa membuat kamu bahagia dan sebagainya. Dan sangat mungkin juga di sini kamu di circle kamu adalah orang yang bisa membahagiakan banyak orang, mungkin dengan bercandaan kamu, dengan cerita-cerita unik dan anehnya kamu mengenai kuliah kamu, keluarga kamu, pekerjaan kamu, kayak gitu di sini. Dan dia sangat merindukan momen-momen ketawa lagi sama kamu, menertawakan banyak hal, ya saling-saling bercanda sambil flirting gitu kan. Itu yang dia rindukan juga dari kamu. Kemudian di sini ada kamu itu seperti bongkahan kebahagiaan, kegembiraan yang bisa naikin mood setiap orang gitu loh. Naikin mood di sini maksudku membahagiakan banyak orang. Jadi kadang kehadiran kamu pun dalam sebuah pertemuan atau circle itu membawa banyak bahagialah di sini, walaupun kamunya nggak bawa barang-barang, kamu datang dengan senyuman kamu aja, kamu bisa membagikan, memercikan energi bahagia kamu ke banyak orang. Dan inilah yang membuat dia ingin merasakan energi bahagianya kamu ya. Bahkan di saat kamu lagi nggak baik-baik aja pun, kamu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kamu baik-baik aja, kamu bahagia-bahagia aja gitu. Jadi positive vibes gitulah kamu orangnya ya. Kemudian di sini mengenai passion ya, yang selalu menggerakkan hati kamu. Ada bara api di dalam diri kamu yang nggak bisa dengan mudah dipadamkan. Di sini macam-macam passion ini bisa mengenai impian kamu, cita-cita kamu, kebaikan hati kamu, cinta kamu yang banyak, bagaimana kamu ingin menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu di sini. Jadi passion ini macam-macam ya. Itu yang membuat dia ini nggak menemukan hal ini nih di banyak orang. Hanya kamu di mata dia yang punya passion seluar biasa ini, yang membuat kamu terus bersemangat untuk hidup, membuat kamu selalu antusias setiap hari mengerjakan apa yang memang menjadi passionnya kamu, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada kamu punya senyum yang sangat luar biasa, yang bisa membuka hati setiap orang. Nah lo termasuk hatinya dia. Dan di sini senyum kamu, mungkin kamu nggak perlulah pakai lipstik yang mahal atau gimana, tapi ketulusan dari senyum kamu, bagaimana kamu bisa memancarkan kebahagiaan dari senyum kamu. Dan dia sangat merindukan senyumnya kamu, bagaimana kamu tersenyum hanya untuk dia di saat saling tatap, saling ngobrol gitu. Itu yang dia rindukan. Dan ya, ini salah satu hal yang membuat dia ini terbuka hati lagi atau tergerak lagi hatinya untuk memulai lagi sebuah kisah yang indah bersama dengan kamu, kayak gitu. Dan kemudian ini beberapa kartu lainnya. Katakanlah ini adalah pesan semesta atau hal-hal yang bisa kamu catat lah ya, penting gitu buat kamu. Ada surprise di sini, sebuah kejutan. Ya udah pasti kehadiran dia ini yang nggak kamu sangka-sangka, yang nggak kamu duga-duga menjadi suatu hal yang kamu ngapain balik di hidup aku ya Tuhan, kenapa dia balik lagi gitu kan. Tapi yang namanya kejutan ya surprise, kejutan buat kamu. Ya kalau misalnya di sini kamu berekspektasi mengenai seseorang yang lebih baik ke depannya, bisa jadi jawaban dari doa kamu adalah dia gitu loh, dia dengan versi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi sekarang tergantung bagaimana kamunya, apakah kamu akan menikmati atau berbahagia dengan kejutan indah yang Tuhan kasih ke kamu dalam jangka waktu sebentar lagi, ataukah kamu akan enggak deh Tuhan makasih, aku ingin kejutan yang lain gitu ya. Jadi semua terserah kepada kamu. Tapi sih di sini yang pasti coba dilepaskan segala ekspektasi. Kalau di sini sih ekspektasi, tapi mungkin coba dilepaskan segala sakit hati yang pernah kamu rasakan bersama dengan dia. Mungkin kalau misalnya di sini dia benar-benar datang sebagai orang dengan versi yang lebih baik, ya nggak ada salahnya kamu ngasih kesempatan ke dia sih ya. Cuma ya sekali lagi semua tergantung kepada kamu, karena hanya kamulah yang paling mengerti bagaimana dia, bagaimana tabiatnya dan sebagainya gitu. Tapi jangan menutup mata pada kejutan yang tiba-tiba diberikan Tuhan ke kamu sebentar lagi dengan hadirnya dia. Kemudian di sini ada optimisme. Ya, kisah cinta kamu ini mungkin kamu nggak pernah berdoa atau mengharapkan dia kembali, tapi kalau kamu optimis bahwa kisah cinta kamu ini bisa lebih indah dibandingkan sebelumnya bersama dengan dia gitu loh. Jadi di sini
Apakah kisah cinta ini akan menjadi kisah cinta yang indah untuk dikenang atau diceritakan nanti? Semua terserah kepada kamu, karena setiap orang punya kesempatan untuk membuat kisah cinta dengan happy endings. Jadi mungkin sebelumnya ada kisah yang udah selesai dengan dia, tapi mungkin ini untuk membuka sebuah chapter baru di kisah cinta kamu bersama dengan dia. Jadi yang lalu sudah selesai, sudah waktunya kamu membuka lembaran yang baru, bisa bersama dengan dia atau mungkin bersama orang lain lagi kalau misalnya kamu memang tidak memberikan kesempatan kedua kepada dia. Tapi intinya adalah hanya kamu yang bisa menuliskan bagaimana akhir dari kisah cinta kamu, entah dengan dia, entah dengan orang lain, apakah happy ending ataukah ending yang gimana gitu ya. Kemudian di sini ada kindness, mengenai kebaikan hati. Kalau di sini ya kamu tuh punya banyak kebaikan hati ya, berkali-kali kartunya muncul mengenai kebaikan hati, cinta, kesabaran. Hati kamu sebesar itu ya, yang mana memang dia mengerti, dia nggak mau menyia-nyiakan kebaikan hati kamu. Kalau misalnya kamu di sini memberikan kebaikan hati kamu, kalau misalnya kamu percaya ke dia sekali lagi, dia kemungkinan besar akan benar-benar menjaga hati kamu, karena dia nggak mau menyakiti kamu kedua kalinya dengan hal yang sama gitu. Dan ini bisa mengubah apapun sih, terbukti bisa mengubah dia, dan mungkin ini bisa mengubah juga kisah kamu ke depannya ya. Tapi sekali lagi, apakah kamu akan menerima dia atau tidak, terserah kepada kamu gitu ya. Dan ya, itu readingnya. Aku akan sekarang masuk kepada charm. Ini bisa, aku akan mulai dari zodiak dulu. Ini bisa zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kita mulai. Ada Aries, ada Taurus, ada Leo, ada Capricorn, ada Libra, ada Virgo, ada Gemini. Dan aku akan lihat juga, kalau misalnya zodiak kamu dan dia nggak ada, jangan sedih. Aku akan lihat dari unsur nama kamu atau dia. Ada M, ada J, ada G, ada N, ada B, ada Z, ada I, A, D, E, dan O. Kemudian di sini ada beberapa angka atau bisa juga tanggal spesial yang sangat bermakna untuk kamu dan dia. Ya, angka-angka atau tanggal-tanggal spesial ini. Ada 15, 23, 14, 1, 13, 9, 3, 21, 2, dan 6. Aku akan lihat juga beberapa detail tentang dia atau kamu ya di sini. Beberapa charm lainnya. Di sini ada olahraga. Jadi sangat mungkin dia ini sama seperti pertama ya, sangat-sangat gemar olahraga atau sangat-sangat menjaga kesehatan badannya. Bisa saja di sini di gym atau mungkin olahraga lainnya, misalnya berenang, lari, futsal, sepeda, dan sebagainya. Bagi dia kesehatan itu penting. Kemudian di sini ada Oktober. Ini bisa menjadi bulan yang spesial juga antara kamu dan dia. Bisa saja bulan lahir, bulan bertemunya kamu dan dia, atau bulan putus barangkali, bulan hadirnya dia kembali, dan sebagainya. Kemudian di sini ada musik, lebih tepatnya kemungkinan dia ini punya suara yang bagus ya. Tanpa dia berlatih vokal, les vokal, dia punya suara yang bagus. Atau kamu punya beberapa lagu kenangan bersama dia, pernah karaoke bareng di mana, atau mungkin pernah ke kondangan siapa nyanyi duet berdua, kayak gitulah di sini. Ya pasti suara yang indah dan bagus gitu ya. Lalu di sini ada November. Ini bisa juga menjadi bulan yang spesial antara kamu dan dia. Ya, bulan lahir, bulan ketemu, putus, dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa dia ini sangat menjaga kesehatan, sangat menjaga bentuk badannya. Tapi di sini bukan berarti yang berlebihan gitu ya. Dia menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah aset dari segala-galanya. Ya, bagaimana dia bisa mencintai kamu dengan optimal kalau misalnya dia sakit-sakitan gitu sih. Jadi dia sangat-sangat menjaga makannya, olahraga terutama kayak gitu ya. Kemudian di sini ada, ini adalah orang yang bekerja di sebuah proyek. Proyek ini lebih kepada proyek bangunan, membuat perumahan, jembatan, proyek pembangunan apapun lah di sini.
termasuk juga mungkin dia arsitek, mungkin dia kuliah di bidang yang berhubungan dengan rancangan desain bangunan, gedung, rumah, dan sebagainya gitu. Dan kemungkinan besarnya orang-orang yang bekerja di proyek ini biasanya sih sering bekerja di luar kota, kayak ketika ada proyek baru keluar kota A, nanti proyek B ke kota B, kayak gitu di sini. Gitu ya. Kemudian di sini ada dancing. Entah kamu atau dia di sini sangat suka ngedance atau punya kenangan mengenai dance ya, menari, sesuatu yang having fun gitu loh. Dan di sini menarinya macam-macam, mungkin suka cover dance ya, atau mungkin sebuah event yang berhubungan dengan dance gitu ya. Lalu di sini bisa juga berhubungan dengan pekerjaan yang terkait dengan paket barang, atau mungkin dia bekerja di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan transformasi online, mungkin dia bekerja di bagian pemasaran, keuangan, atau di kantor pusat, atau mungkin dia drivernya, dan yang seperti itu ya, yang berhubungan dengan jasa kirim barang, jasa kirim surat, jasa kirim apalah gitu ya di sini gitu, kurir. Lalu di sini ada infinity dan cinta. Kemungkinan besarnya di sini ya cinta yang kembali lagi atau cinta yang tidak berakhir bagi dia, atau di sini menandakan simbol infinity biasanya berhubungan dengan past life relationship. Jadi kemungkinan besarnya memang dia adalah mantan kamu, atau kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, dia adalah orang yang pernah hadir di hidup kamu dulunya, entah sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai sahabat, bos, dan sebagainya di sini. Jadi dia kembali lagi di hidup kamu untuk sebuah pelajaran, baik untuk dia, baik juga untuk kamu, untuk perkembangan jiwa kamu atau jiwa dia ya. Kemudian di sini ada bela diri, ya mungkin dia orang yang suka dengan bela diri, mungkin dia jago, mungkin dia punya sabuk hitam di taekwondo, mungkin di silat, atau mungkin jujitsu, atau mungkin muang thai ya, yang berhubungan dengan seni bela diri. Tapi di sini seni bela dirinya nggak dia pakai untuk pamer, tidak dia pakai untuk kekerasan, tapi dia menghargai seni bela diri sebagai seni untuk mempertahankan diri, untuk sebuah kehormatan gitu loh di sini. Jadi dia sangat menghargai sebuah, atau sangat jago lah di sini, sesuatu yang berhubungan dengan bela diri ya. Dan ya, itu yang bisa aku reading mengenai dia, orang yang akan datang di hidupmu sebentar lagi, dan siapapun dia, semoga bisa memberikan banyak kebahagiaan untuk kamu, memberikan banyak warna-warni indah di hidup kamu. Dan ya, entah dia mantan atau orang baru yang benar-benar baru, semoga kisah kamu dan dia menjadi kisah yang sangat indah. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.